Selamat datang di channel Artis Gaya. Merinding! Ruben Onsu akhirnya membongkar teror mistis yang selama ini menghantui keluarganya. Bukan cuma penampakan, tapi juga darah misterius, ular kobra, hingga sosok besar yang disebut mengincar anaknya. Jangan lupa subscribe untuk update gosip artis terbaru. Sebenarnya ini mungkin sudah cukup lama yang terjadi dengan kita sih gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh cukup memberanikan diri sih Uncle. Iya, mungkin ini kali pertama kita bercerita berdua. Di sini kan biasanya kan Wenda cerita sendiri, aku cerita sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk darah gitu ya, sebenarnya udah 2 kali. Yang pertama tuh aku sendiri, Wenda nggak tahu. Ini yang Gitu. mau jalan ke shower, apa ke wastafel ke shower? Nah ini yang kedua. Oh ini kedua. Pokoknya ini menuju-menujunya nih. Ini menuju-menuju. Benar-benar terganggu Bener-bener sih. dia bener-bener berani menampakkan diri, berani mengganggu. Sebelum-belumnya tuh Wenda selalu ngomong, itu di atas ada yang ini, tikus kali. Oh dia udah tikus ada kali. feel-nya ya kayak gitu. Aku mikirnya positif. Besok ini deh kita pasang perangkap tikus di atas ya. Gitu. Wenda ini Kayak salah ada satu orang jalan yang gitu. selalu lo positive thinking. Which is good ya. Dia selalu distract gue dengan yang kayak gitu. Oke. Udah. Pokoknya nggak tahu kenapa pas hari itu pulang selesai nih acara dangdutan malam-malam. Pulang malam-malam biasanya kalau setiap pulang menuju ke kamar mandi, aku tuh pasti belok ke kasur dulu, cium dia dulu. Selalu itu. Selalu cium dia dulu. Tapi kalau ini enggak, lurus aja ke kamar mandi. Cuci muka. Nah dari wastafel menuju ke shower. Menuju ke shower itu Nggak kamu. nggak ngeh, karena aku pasti sebelum badan aku basahin ini kepala dulu. Habis sampoan gini, terus kok ini darah banyak banget. Darah dari paha sini. Kayak orang keguguran toh. Iya. Ini paha itu darah sekental-kental nih dari paha. Itu Wenda nggak ada itu? Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, buat bangunin lah dia, gue teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Apa yang udah terjadi tuh nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Iya. Gitu. Aku teriak-teriak, Wenda kaget. Dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat. Obat apa Apa, tuh? tenang pokoknya ya. Iya merek beda ya itulah. gitu-gitu lah. Iya. Aku kan kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong bangunnya. Udah kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku Ntar aku cari ya. bersihin lukanya, Cariin kata kapas, cariin kasam Gue ngerasa semua. kan nggak perih, orang udah kena air nggak ada apa-apa, tapi darahnya tetap ngucur. Banyak. Banyak. Terus Wenda ngambil lah tisu dari tempat dia. Tisu, tisu. bersihin tuh yang di lantai. Bersihin di lantai itu pakai dia yang bersihin. Aku mandi. Pas aku mandi, aku gini. Aneh kan? Yang lihat ini nggak ada luka. Betul. Ini kenapa darah? Ini nggak ada luka. Terus Wenda baru kaget. Hah? Yang ini kayak di sinetron ya? Kata dia gitu. Ini terjadi, iya ini bukan sinetron dan ini terjadi sama kita saat ini. Aku bilang begitu. Nggak tahu kenapa feeling aku kayaknya hari ini nih puncaknya nih. Kayaknya hari ini puncaknya. Wenda duduk jongkok bersihin itu pintu kamar mandi kebuka kan kalau kita kan punya ekor mata kan. Iya, betul. Jadi Ujung kalau mata, kita betul. begini ujung mata ini kan kelihatan nih. Iya. Terus itu sosok gede banget mau menuju ke Thalia. Saya masih dalam keadaan telanjang kan. Saya lari Uncle, langsung peluk anak saya. Rumah yang selama ini terlihat mewah dan penuh kebahagiaan ternyata menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Ruben Onsu mengaku gangguan aneh mulai sering terjadi, terutama pada dini hari sekitar pukul 2 hingga 4 pagi. Awalnya ia menganggap semua kejadian sebagai hal biasa, namun perlahan gangguan itu semakin nyata. Ruben menceritakan pernah mengalami kejadian misterius saat hendak mandi. Tiba-tiba darah mengucur deras dari tubuhnya tanpa diketahui asal lukanya. Yang lebih mengejutkan, setelah diperiksa, tidak ditemukan bekas luka sama sekali. Bahkan tisu yang digunakan membersihkan darah disebut mengeluarkan lendir aneh. Puncak teror terjadi ketika Sarwendah melihat sosok berukuran besar berada di dalam rumah dan bergerak menuju putri mereka, Thalia. Dalam kondisi panik, Ruben langsung berlari memeluk anaknya demi melindunginya. Sejak saat itu, pasangan ini semakin yakin ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah mereka. Gangguan tak berhenti sampai di situ. Ruben juga menceritakan beberapa kali kemunculan ular, termasuk ular kobra di dalam rumah.
Yang membuatnya semakin merinding, Thalia berkali-kali menjadi orang pertama yang melihat keberadaan ular tersebut, bahkan saat orang dewasa belum menyadarinya. Selain itu, keluarga Ruben juga mengaku sering mencium bau busuk yang hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang, mengalami gangguan saat tidur, hingga merasakan suasana rumah yang berubah mencekam. Sejumlah orang yang memiliki kemampuan spiritual bahkan menyebut Ruben menjadi sasaran energi negatif yang terus menguras kondisi fisik dan mentalnya. Meski menghadapi berbagai kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika, Ruben memilih tidak larut dalam ketakutan. Ia mengaku lebih memilih memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjaga keluarganya daripada terus memikirkan siapa penyebab di balik semua teror tersebut. Pengalaman Ruben Onsu ini pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Sebagian percaya bahwa kejadian tersebut memang berbau mistis, sementara yang lain menganggapnya masih mungkin memiliki penjelasan dari sisi lain. Kalau menurut kalian, apakah pengalaman Ruben Onsu benar-benar merupakan teror mistis atau ada penjelasan yang lebih masuk akal? Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya untuk update berita gosip artis terbaru.